Hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus pengharapanku. Tuhan Yesus adalah pengharapan hidupku, jiwaku, dan pengharapanku. Mengapa kita harus berharap pada Tuhan Yesus? Karena kita percaya akan janji-janjinya di Alkitab. Ada 6.000 janji Tuhan buat kita sebagai orang percaya. 6.000 janji Tuhan buat orang yang percaya. Karena itu hiduplah dengan penuh pengharapan dan ingatlah akan janji-janjinya Tuhan Yesus. Karena janjinya tidak ada satupun yang Ia ingkari. Karena Ialah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Karena janji tidak ada satupun yang Ia ingkari. Karena Ialah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Dialah Tuhan yang setia. Mari kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 2 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 2 ayat 25 dan 26. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan 26. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Daud mengatakan, aku melihat Tuhan selalu ada di dekatku. Aku tidak akan goyah sebab Dia ada di sisiku. Daud katakan, ada dia di sisiku, aku tidak akan goyah. Tahun 2024 Tuhan ada di sisi kita. Tahun 2025 lagi Tuhan ada di sisi kita. Amen. Karena itu hatiku bersuka cita dan lidahku memuji Dia, tubuhku akan beristirahat dengan penuh pengharapan. Karena itu hadis hidup kita di tahun 2024 kita telah lewatin, dan kita 2025 kita penuh pengharapan hanya pada Tuhan. Tidak ada lagi harapan pada jiwa kita, pengharapan dalam hidup kita, pengharapan di dalam hari-hari hidup kita. Hanya Tuhan jawaban hidup kita. Mengapa kita harus berharap pada Tuhan Yesus? Mengapa kita harus berharap pada Tuhan Yesus? Pertama, poin pertama, karena diri kita selalu dilingkupi dalam janji-janji Tuhan yang penuh kepastian. Mengapa kita harus percaya pada Tuhan Yesus? Karena dirinya selalu dilingkupi di dalam janji-janji Tuhan penuh kepastian. Diri kita itu selalu dilingkupi oleh janji-janji Tuhan. Perlu kita ketahui, salah satu penyebab utama keputusasaan diri kita adalah masa depan kita yang tidak berkepastian yang ada dalam hidup kita. Seringkali kita putus asa. Karena apa? Karena masa depan kita tidak berkepastian yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak beriman pada Tuhan. Jadi jika kita ingin hidup dengan penuh pengharapan, kita harus mengandalkan janji-janji Tuhan. Masa depan kita pada janji Allah. Masa depan kita pada janji Allah. Maka dilihat Mazmur 119 ayat 133. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ini Daud berkata, teguhkanlah janji langkahku untuk janjimu, janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ingat, ada 6.000 janji Allah dalam Alkitab untuk kita, namun kita sering khawatir. Sering kali kita khawatir karena kita tidak tahu sebagian besar dari janji itu. Jika kita mengetahui, kita tidak akan khawatir lagi. Kenapa kita sering khawatir, takut, dan cemas? Karena kita tidak mengerti akan janji Allah. Kita hanya tahu hanya sebagian kecil. Kita tidak mengerti sedalam-dalamnya akan janji Allah. Maka seringkali kita sering putus asa, khawatir, cemas, karena kita tidak ingat janji-janji Allah. Contohnya, seperti kita beli polis asuransi. Polis itu menjanjikan untuk menanggung hal-hal tertentu. Ketika suatu terjadi atas diri kita, perusahaan asuransi berjanji untuk membayarnya. Itu janji asuransi. Kalau tidak beli asuransi, kita beli polis asuransi untuk rumah kita kebakaran. Waktu kebakar, kita tenang aja, tidak usah khawatir. Kalau kita punya asuransi, kita punya mobil di asuransi, motor di asuransi, ada kecelakaan, ada rusak, kerendam, ya tenang aja. Karena ada janji asuransi akan membayarnya. Kita sakit untuk life insurance, kita sakit harus bayar 1M, 2M, tenang saja, asuransi yang bayar. Karena ada janjinya.
Kita tahu polis asuransi itu mengatakan ini ABC semua tenang. Begitu juga kalau kita tahu janji Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi, percaya di lembah kekelaman, di gunung, di laut, di udara, tenang saja. Selama kita pegang janji Tuhan, kita nggak perlu takut. Yang penting siapa yang pendamping diri kita. Seringkali kita takut, kita yang damping kita ini diri kita sendiri. Orang kaya, pejabat, orang pintar, konglomerat, kita yang dampingin diri kita, itu yang membuat kita cemas. Tapi kalau pendamping diri kita adalah Tuhan Yesus, kita tenang. Amin. Seperti polis asuransi. Saudara, pertanyaan saya, apakah lebih percaya dengan janji perusahaan asuransi atau janji Tuhan? Coba jawab. Janji Tuhan apa janji asuransi? Janji asuransi, perusahaan asuransi itu bisa bangkrut, bisa ingkar janji. Saudara tahu di LA kebakaran 12.000 rumah, triliun, apa tuh, bukan triliun lagi, ribuan triliun. Itu perusahaan asuransi pasti bangkrut, banyak semua yang bangkrut di perusahaan asuransi, nggak mampu bayar. Tuh orang jadi, beribu-ribu orang percaya janji asuransi, sekarang bisa nggak dibayar? Ingkar janji. Tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. 6.000 janji Tuhan dalam Alkitab semuanya tepat. Amin. Tidak pernah diingkar janji. Makanya dengan siapa kita ada berharap, dengan siapa kita beriman, siapa yang mendampingi diri kita. Amin. Karena itu, ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan, maka kita harus benar-benar setia berjalan di jalannya, jangan menyimpang dari jalannya. Jangan kita tergoda apa yang di dunia tawarkan. Kesenangan dunia tawarkan sifatnya hanya sementara, namun berakhir dengan kebinasaan. Semua dunia menawarkan wah enak semua, tapi endingnya apa yang terjadi? Kebinasaan. Namun jalan Tuhan yang Tuhan tawarkan adalah jalan keselamatan yang kekal. Maka Yesus berkata pada orang banyak, katanya Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, jangan terima tawaran dunia, terima tawaran aku. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 8 ayat 12, aku terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka bahagialah kita bisa dapat terang hidup dalam kegelapan. Enak, kita enak, mati lampu 1 jam aja nggak apa-apa kita, apalagi nggak punya lilin, nggak apa-apa, gelap. Itu baru 1 jam. Bagaimana hidup kita selama hidup kita kalau nggak ada terang hidup dalam hidup kita? Yang kedua, sebelum saya lanjutkan kedua, ada seorang ayah memarahi anaknya yang sangat nakal. Sambil keluar rumah mau bekerja, dia berkata pada anaknya, dasar anak setan. Pada anaknya dia bilang, dasar anak setan. Tiba-tiba muka anaknya sebelumnya sedih itu jadi tersenyum. Saya baru tahu sekarang, katanya. Terima kasih ayah, saya tahu siapa ayah sekarang. Saya anak setan, bapak ayah adalah setannya. Maka hati-hati kalau mau ada anak-anak ya, jangan bilang anak setan, berarti kitanya setan juga. Dan ada cerita lagi, seorang anak bertanya kepada mama, apakah Tuhan suka kamar mandi, suka mandi? Mama bilang nggak mungkin Tuhan mandi di kamar mandi kita. Dia nggak pernah mandi di kamar mandi kita. Tapi katanya waktu saya lagi mandi, Papa ngetop, ya Tuhan, engkau masih ada di kamar mandi. Mama benar mandinya ya Tuhan. Kata maksudnya anaknya. Jangan lupa ya Tuhan, engkau masih di kamar mandi. Oh berarti Tuhan yang ada mandi di kamar mandi. Makanya anaknya itu jadi Tuhan di kamar mandi. Yang kedua, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena penolong diri kita hanya satu-satunya Tuhan. Penolong kita hanya satu-satunya Tuhan yang kita bisa harapkan.
Hanya karena penolong diri kita hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Kita tidak tahu berapa tahun yang tersisa dari hidup kita, umur hidup kita, atau seperti apakah kita naik atau turun. Yang akan kita alami ada diri kita. Dari semua itu tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita naik, kapan kita turun, berapa lama lagi sisa hidup kita. Nggak ada yang tahu. Saya sudah berjalan tanggal 28 kemarin, saya ulang tahun 70 tahun. Sekarang sudah 1928, berarti 3 hari sama sekarang 22 hari saya udah 71 tahun jalan. Masih muda. Mungkin saya bisa 90-100 tahun, tidak ada yang tahu. Saya percaya saya sama Tuhan. Saya juga kasih dapat surprise. Saya lagi kena krisis ekonomi kurang bagus. Saya dah 70 tahun, memang harus dirayain. Saya pikir 2 meja aja lah, sama orang tua, sama ipar, sama anak mantu gitu. Tanpa sengaja, saya bikin surprise. Anak saya dari Australia kumpulin uang sama yang sini, bikin pesta. Diam-diam dia undang ponakannya, dari ponakan saya, omnya, tantenya diundang. Lah bikin 5 meja, 6 meja siapin. Ternyata yang isi 5 meja. Saya nggak keluar uang seperak pun. Habis hampir belasan juta. Lalu adik saya yang dulu selalu saya ngurusin dari kecil, berapa biaya itu? Ya berapa sekian-sekian cek katanya. Ngomong anak saya, udah ceknya tanggung, dia bayar. Dia bayar di transfer ke saya. Uangnya itu tuh nggak? Ternyata hampir belasan juta. Saya tadi kejutan lagi. Saya ternyata kirim anak saya ke Hong Kong, ke China, dari sini ke China, dari ke Guangzhou, kota Guangzhou, terus ke Shenzhen, dari Shenzhen lalu ke Hong Kong juga, dari Hong Kong balik lagi ke China. Semuanya gratis semua saya. Makan gratis, apa gratis, belanja gratis. Karena adik saya memberikan saya dolar Hong Kong sama dolar Cina belasan juta untuk gratis semua. Ulang tahun gratis, belanja tiket gratis, semuanya gratis. Itu janji Tuhan. Kejutan buat diri saya. Semua ya saya tahu bahwa ini adalah kebaikan dari Tuhan. Amin. Saya di Hong Kong ya kalau hari-hari saya naik Didi gitu, Grab. Saya pakai nyewanya pakai ini apa kayak Alphard. Semua Alphard Cina bagus-bagus, Alphard tapi kayak Alphard semua tapi naikin Cina. Murah, hanya kalau jalan dekat-dekat itu hanya 50.000, 75.000. Nah, dan juga kalau hari-hari saya kalau mau kemana naik ini, kalau mau tempat lain harus naik kereta turunnya, pindah kereta, naik kereta, wah capek itunya. Capek sekali itu yang capek. Ke Hong Kong juga harus nyebrang naik kereta juga, balik naik kereta ke Shenzhen, tapi semua makan mahal, apalagi di Hong Kong. Di Hong Kong makan berdua ya saya dua pesen makan 2 makanan, 2 macam makanan bersama istri saya, makan 900.000. Itu pilih yang namanya yang murah. Ada yang 1 porsi 600.000, ada yang 500.000 1 porsi. Kalau makan mesen berdua itu bisa 1,5 juta. Di Hong Kong udah gak bisa belanja. Kalau di Cina masih murah, tapi Guangzhou juga udah mahal. Yang murah aja lebih di Shenzhen. Di Shenzhen itu lebih murah. Nah itu ya Tuhan, saya baru pulang minggu lalu, capeknya bukan main. Kaki udah kayak letak semua karena turun naik kereta, turun naik pindah kereta lagi, turun lagi di kereta. Kalau dapat yang kereta yang biasanya keretanya jarang dapat duduk, yang kereta biasa. Kalau yang bus punya yang kereta cepat duduk setengah jam, 3-4 jam nggak masalah yang itu. Kadang berdiri ya udahlah, santai. Jadi orang tua santai. Maka saya 6 dari sini, anak mantu cucu, dan dari Australia ketemu saya juga anak mantu cucu 4 orang, jadi 10 orang ditemui di Hong Kong. Dari Australia ke Hong Kong, saya dari Jakarta ke China terus ke Hong Kong ketemu mereka di sana. Tuhan berkatin saya di tahun 2025 ini dengan berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada satu hal yang kita tahu
Kita tahu bagaimana semuanya akan berakhir di hidup kita, dan kita tahu apa yang akan terjadi setelah selesai dalam hidup kita ini. Kita tahu bahwa kita meninggal, kita akan pergi ke surga bersama Allah selamanya. Itulah yang harapan dan janji-janji Allah buat kita. Amin. Kita akan selesai hidup kita di dunia ini, dan kita akan ke surga bersama Tuhan Yesus. Karena Allah telah membuat dengan melakukan janjinya dan mengakhirkan Yesus. Allah juga berjanji untuk melakukan bagi kita. Allah tidak mungkin berdusta. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa di surga. Dia naik ke surga. Kita pun akan sama. Kita ada di dunia ini, meninggal dan akan kembali ke surga bersama Tuhan Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat dunia, dan kita pun percaya sebagai Tuhan kita, maka kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Meskipun mungkin kita ingin melepaskan Allah dari diri kita, tapi Tuhan tidak pernah mau lepaskan tangan kita dari pegangannya. Sebab Dia ingin menjagai, melindungi senantiasa akan diri kita. Selama kita pegang Tuhan, Tuhan akan memegang diri kita dan memegang tangan kita dengan tangan kanannya dimanapun kita berada. Jangan takut. Mungkin suatu hari kita ingin melepas tangan kita dari tangannya, Tuhan tidak akan melepaskan diri kita dari tangannya. Contohnya, waktu saudara dan saya balita, mungkin saudara pernah diajak jalan-jalan ke tamasya, ke tempat yang ramai-ramai sama orang tua kita. Mereka pegang tangan kita erat-erat. Waktu kita ingin berontak, ingin melepas tangan kita, kita ingin lari sini, lari sana, namanya anak kecil balita. Kira-kira orang tua kita lepasin nggak? Akan pegang terus. Terus dia tahu ini tempatnya berbahaya, tempat keramaian, bisa hilang, bisa ditabrak mobil, dan bisa masalah. Maka dia pegang tangan kita erat-erat. Begitu juga hidup kita. Selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan selalu pegang tangan kita. Hidup di dunia ini selalu dipegang. Walaupun kita ingin melepaskan Tuhan, saya capek dipegangin terus, saya mau lepas, Tuhan tak akan pegang. Akan lepaskan, dia akan pegang terus sampai kena. Dia tahu kalau kita dilepaskan di dunia ini, dilepas oleh Tuhan, iblis akan memakan kita. Karena iblis selalu mengaum-ngaum untuk memakan diri kita. Apalagi iblis katakan dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjaan iblis. Tiap waktu, tiap saat iblis selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Itu kerjaan iblis. Makanya kita harus minta perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kita senantiasa dimanapun kita berada. Sebab itu Tuhan selalu menjaga dan melindungi diri kita sebagai anaknya yang selalu dikasihinya. Karena itu janganlah kita melepaskan tangan Tuhan, pegang erat-erat tangan Tuhan. Marilah kita hidup dengan penuh harapan pada Tuhan. Peganglah janji-janji yang percayalah. Nabi Daud berkata apa di dalam Mazmur 39 ayat 8? Raja Daud berkata, Mazmur 39 ayat 8. Mazmur 39 ayat 8. Dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Raja Daud aja setia selalu berharap hanya pada Tuhan, hanya menantikan janji Tuhan, hanya kepada Tuhan, jangan berharap pada siapapun. Dengan imannya Raja Daud berkata bahwa dirinya hanya berharap pada janji-janji Allah saja yang dia percayai. Jangan janji. Ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita tidak lagi memiliki. Ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita tidak hanya memiliki janji-janji Allah, tapi kita juga memiliki kehadirannya di setiap musim hidup kita. Bukan hanya janji Allah, tetapi kehadirannya di dalam hidup kita. Di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan itu hadir. Amin. Dia hadir. Bukan hanya kita memiliki janji Allah, tapi kehadirannya selalu ada orang yang percaya, umat yang beriman pada dia. Dia selalu hadir dan selalu memenuhi janji-janjinya. Ketika kapal kehidupan kita mulai hancur di tengah-tengah badai, kita dapat percaya pada janji Allah bahwa Dia ada bersama kita di dalam kapal kehidupan
kita senantiasa. Kapal kehidupan kita selalu ada Tuhan. Walaupun badai menempa, gelombang menerjang hidup kita, tetap kapal kehidupan kita ada Tuhan sesuai janjinya. Dia ada di kapal kehidupan kita. Karena itu jangan khawatir. Persoalan tidak pernah berhenti. Walaupun kita bersama Yesus. Badai, jangan pikir kita rajin ke gereja dan selalu banyak berdoa bersama Yesus kita bebas dari masalah. Ingat kan waktu Simon Petrus bersama teman-temannya semua bersama Yesus ada di buritan, badai menerjang. Badai menerjang, gelombang menerjang masuk ke dalam kapal kehidupan Simon Petrus. Di situ bersama Yesus. Apalagi kalau kita nggak bersama Yesus. Tetap ada, tetapi jangan takut. Kalau Tuhan Yesus ada kita, Dia akan menghardik dan mengusir gelombang-gelombang, ombak yang menerjang hidup kita. Itu janjinya. Sebab itu tubuh kita dapat beristirahat yang tenang. Karena itu kita beristirahat dengan tenang. Karena kita berharap hanya satu hal yang pasti. Yang ada di dunia itu adalah janji-janji Allah yang dapat kita percayai. Berarti diri kita bukan yang pemegang janji dari dunia ini yang penuh kebohongan, kepalsuan, dan juga penuh kemunafikan. Janji dunia ini adalah kebohongan, kemunafikan, kepalsuan. Dan janji Allah bukan untuk kita di dunia ini saja, tapi janji Allah juga untuk kita yang ada di dunia akan datang. Dia janji bahwa kita selama di dunia ini Dia jagai, lindungi, pagari, dan juga Dia akan bawa kita ke surga. Itu janji Dia. Dan kita akan tinggal di rumah Bapa. Firman Tuhan dan janjinya adalah untuk menyelamatkan kita dan memelihara kita. Dan juga Allah akan selalu menyertai kita karena kita punya Allah adalah Allah yang Immanuel. Artinya Allah yang selalu bersama kita untuk selama-lamanya. Allah kita Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita selama-lamanya. Karena itu sangatlah penting untuk kita menghafal akan janji-janji Allah. Karena itu sangatlah penting untuk kita menghafal akan janji-janji Allah. Bukan hanya membacanya, tetapi juga harus menghafalnya. Apa janji Allah? Kita hafalin, oh janji Allah begini, janji Allah begini aja. Jangan hanya membaca dan lupa, tapi kita hafalin. Waktu kita menghafalkan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sedetik pun, Dia tidak akan meninggalkan keluarga kita. Ketika badai kehidupan kita melanda kita, kita akan mengingat kita bahwa Allah bersama kita dan Allah membawa penghiburan, membuat penghiburan buat diri kita dan keluarga kita. Mengapa sering kita kekhawatiran melanda diri kita? Percayalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan datang menolong dan menghibur diri kita selalu. Roh Kudus dan Tuhan Yesus selalu menghibur kita. Karena itu berpeganglah pada janji dan kehadiran Allah yang pernah menolong hidup kita dalam melewati badai-badai kehidupan kita di masa-masa lalu. Artinya Tuhan telah menolong kita. Dulu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan tolong, nanti pun Tuhan tolong. Rasa saya tanya, 2024 saudara mengalami pertolongan Tuhan? Ya, kalau saudara merasa mengalami Tuhan, 2025 juga Tuhan masih tolong. Percaya janji Tuhan. Apalkan janji Tuhan, 6.000 janji Tuhan, dan tidak pernah ingkar janji. Siapa? Prabowo bisa ingkar janji, Jokowi bisa ingkar janji, tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amen. Ketiga, mengapa kita harus berharap pada Tuhan Yesus? Ketiga, agar diri kita dapat selalu intim dan dekat kepadanya. Kalau kita berharap pada Tuhan Yesus, kita akan intim dan dekat secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Karena dengan intim pada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka kita jangan lepaskan hubungan pribadi dengan Tuhan dengan intim. Dengan intim Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan akan dari situlah kita akan marilah kita harus intim dengan dekat dengan Tuhan senantiasa sehingga diri kita dapat mengalami Tuhan. Saya sering katakan ini, kita harus mengalami Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami Tuhan? Bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan
dan hidup intim dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya apalagi perjalanan saya tuh dengan 4 cucu, anak mantu, saya suami istri 10 orang di dalam kereta. Khawatir sih ada. Kalau ada masalah tuh korbannya bukan saya aja, anak mantu itu banyak. Saya pernah juga waktu itu saya dari Bali, 8 anak mantu cucu dari Australia, dari Indonesia, dari Singapura, ke Bali. Jadi semuanya itu ada, semua keluarga saya yang dari Australia 2 keluarga, anak saya, mantu saya, cucu saya yang 1 keluarga dari Singapura. Saya dari Indonesia, dari Jakarta ke Bali, jadi ngumpul di Bali semua. Itu dalam perjalanan itu di kapal di tengah. Itu keluarga saya itu di kapal di udara semua itu. Yang 1 dari Singapura, yang 1 dari Australia, saya juga dari Jakarta. Kalau kita nggak kuat-kuat dalam Tuhan, khawatir, cemas. Tapi saya doa selain sampai Jakarta, Bali semua selamat, kita holiday di Bali selamat, pulang mereka masing-masing. Waktu itu berapa tahun yang lalu mengalami itu semua, mengalami Tuhan, sehingga diri kita pun mengalami Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam pertolongannya, di dalam berkat-berkat-Nya. Puji Tuhan kalau kita hidup bersama Tuhan, intim dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan, baik pun tidak jemu-jemu. Tadi saya mau tinggal kemari, istri saya mau ngikut, dia bilang dia nggak bisa kan. Anak saya yang dari Australia holiday ke Jakarta, mereka akan ke Bandung naik kereta cepat, jadi dia harus diurusin mereka, anak mantu dan cucu, mari kasih makan. Ya udahlah, saya nggak ikut ke gereja dan dia ngurusin, dan mereka sekarang jam 12 harus sampai ke kereta cepat di Halim ini. Dia naik bus. Dan semuanya itulah sebagai orang tua. Jadi omah dan opah hanya mengurus anak mantu dan cucu-cucu. Sekali lagi saya katakan bahwa diri kita tidak cukup hanya dapat memahami Tuhan atau hanya tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tidak cukup. Kita harus mengalami Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi hidup ini. Tidak lagi takut menghadapi hidup ini. Apapun sekolah hidup kita, persoalan itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita, kecuali kita udah 1 kali 2, artinya apa? Almarhum, baru tidak ada persoalan. Tapi tetap aja orang mati di Jakarta bayar mahal. perlu punya duit juga hidup di dunia ini. Tetapi apa artinya jika tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi kepadanya? Karena orang yang telah mengalami Tuhan, dirinya pernah ditolong dan diberkati Tuhan. Dia tidak takut lagi akan masa depannya. Dia tidak takut lagi akan hidupnya dan juga keluarganya. Karena orang mengalami Tuhan, damai sejahtera dan sukacita selalu ada di dirinya dan keluarganya. Karena Tuhan menghadap wajahnya selalu kepadanya, sehingga damai sejahtera dan sukacita menyertai hidupnya dan keluarganya. Kita sudah berjalan bersama Tuhan dan tidak pegang janji-janjinya, tidak perlu kita takutkan lagi. Segala hal yang menjadi penghambat langkah kita, tetap percaya. Sebab Tuhan akan menolong kita menyingkirkan segala hal yang menghambat langkah kita. Sekalipun kita harus melewati gunung tinggi dan lembah yang curam, Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Di dalam apapun situasi hidup kita, dimanapun Tuhan tetap memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Tidak ada yang sukar untuk Tuhan lakukan, sekalipun kita mengalami banyak kegagalan. Namun di tangan Tuhan semua bisa berubah menjadi keberhasilan. Kegagalan kita di tangan Tuhan akan berubah menjadi keberhasilan, asal kita percayakan pada Tuhan. Siapa yang tidak pernah gagal hidupnya? Semua pernah mengalami gagal.
yang mengatakan bahwa hidup kita buruk, Tuhan akan mengubah menjadi kebaikan dan kesuksesan. Percayalah, tetap beriman dan berharap pada janji-janji Tuhan. Amin. Tetap percaya jalan janjinya Tuhan. Ayat terakhir, Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ingat bahwa Allah bukan manusia. Dia selalu tidak pernah ingkar janji. Tetap berlakukan yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Janji manusia bisa berubah-ubah dan sering tidak menepati. Yang pasti janji Tuhan Yesus berbeda karena dia setia, jauh berbeda dari janji manusia. Dia setia dan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Karena itu tahun 2025 lebih intim dengan Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Selalu tepat. Dan janji Tuhan juga tepat pada waktunya. Jangan terburu-buru minta janji Tuhan. Jangan juga tidak akan lambat, Tuhan pasti tepat pada waktunya. Maka hidup saya itu kadang-kadang saat ini saya juga banyak masalah di dalam pergumulan yang belum selesai. Dan anak saya kadang saya capek itu dia. Kenapa capek? Ya masalah ini. Tapi Tuhan tolong ini tepat. Tapi hati dak diduk terus. Ya itulah, mesti rajin belajar berdoa. Lebih tekat berdoa. Kalau enggak, kalau semua enak, kita kira-kira doanya apa? Singkat aja. Terima kasih Tuhan berkatnya, amin. Udah. Tapi kalau kita ada pergumulan, kita lebih cari Tuhan, lebih banyak doa, lebih mau dekat Tuhan, mencari Tuhan. Itulah Tuhan, caranya Tuhan. Jangan maka hidup ini Tuhan suka kasih yang agak sulit-sulit, bukan kita diajar. Kita lebih berharap pada Dia. Saya juga selalu berharap pada Tuhan, Dia pelangkahku. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus pengharapanku. Mengapa kita harus berharap pada Tuhan? Karena diri kita selalu diliputi dalam janji Tuhan Yesus yang penuh kepastian. Karena itu kita perlu Tuhan. Kedua, kenapa penolong diri kita hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya. Bukan di antara satu-satunya adalah penolong diri kita dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita berharap pada Tuhan Yesus? Karena agar kita dapat selalu intim dan dekat kepadanya. Waktu kita berharap pada Tuhan, kita tambah intim dan mencari Tuhan, sehingga kita dapat mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Itulah yang Tuhan harapkan. Kita percaya, tetap beriman, dan melakukan yang terbaik untuk hidup kita dan keluarga kita. Dan kita percaya bahwa orang yang mengharap pada Tuhan tidak pernah ditinggalkan, dan hidupnya selalu diberkatinya. Amin. Karena itu mari kita nyanyikan satu lagu, Yesus pengharapan jiwa. Ada lagunya? Ada. Hanya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya undang Bapak Ibu, kami berdiri, kita nyanyikan lagunya.
sekutu. Amin. Hanya Dia satu-satunya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar diri kami, didik kami, memberi kami pengertian. Hanya Engkau-lah pengharapan hidupku Tuhan. Engkau-lah harapan kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Hanya pada Engkau kami percaya. Pada Engkau saja kami beriman. Pada Engkau saja kami berserah hidup kami. Tuhan, kami percaya di tahun 2024 Tuhan kami melewati bersama Engkau dengan badai yang menyenjang hidup kami, suka dan duka ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami bisa melewatinya Tuhan, dengan karena Engkau ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkatin kami dahulu. Dan juga di tahun 2025 kami percaya kalau Engkau adalah pengharapanku Tuhan, sama Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Kami Tuhan bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Dan Engkau akan memberkati setiap langkah hidup kami Tuhan, diri kami, keluarga kami, anak mantu kami dan cucu-cucu kami percayakan pada Engkau, karena Engkau lah sumber hidup kami. Lebih lagi Tuhan, luaskan pelayanan kami semua Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau dengan sisa hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami di dalam tangan Engkau. Kami tidak tahu kapan sisa hidup kami akan berakhir, dan kapan kami naik, dan kapan kami turun. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Karena itu kami percayakan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu rencana mereka, Engkau tahu kerinduan mereka, Engkau tahu persoalan mereka, beban hidup mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan. Tuhan angkat mereka naik bukan turun jadi kepala-kepala, bukan ekor. Secara rohani, jasmani Engkau berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, biru-biru menyembuhkannya. Yang rusak organ tubuh kami Tuhan, Engkau ganti yang baru Tuhan, sehingga kami sehat dan panjang umur. Kami ucap syukur juga Tuhan, hamba-Mu sudah Engkau berkati panjang umur yang di jalan 71 tahun. Biar kami percaya kami diberkati kesehatan, panjang umur untuk melayani Engkau. Biar sisa hidup kami Tuhan untuk memuliakan Engkau bersama istri, anak, mantu dan cucu-cucu kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Nugroho, berkat kesehatan dan istrinya dan keluarganya semua yang baik datangnya dari Engkau, menyertai hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya, amin.